Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eka Priambodo SMH, dosen program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dengan nomor induk Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 21591662130 bidang ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja teridaman perguruan tinggi pada aspek pengajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Mata kuliah pokok yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah hak kekayaan intelektual pada program studi hukum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi sarjana di semester 6 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Penekanan pada mata kuliah ini adalah memberikan mahasiswa agar dapat memahami dan mengembangkan daya pikir kritis terhadap pengembangan kekayaan intelektual dan permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual. Capaian pembelajaran yang diharapkan yang pertama adalah menunjukkan integritas, etika profesional, dan tanggung jawab sosial dalam bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan norma hukum nasional di Indonesia terkait dengan hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, serta sistematis dan inovatif dalam merancang dan mengimplementasikan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat, terutama di bidang kekayaan intelektual. Yang keempat, mampu menyusun penyelesaian atas kasus hukum dengan menerapkan cara berpikir kritis yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan yang pertama adalah membahas terkait dengan kontrak kuliah, dan kemudian ada prolog ya untuk hak kekayaan intelektual, dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua. Pertemuan kedua membahas sejarah dari hak kekayaan intelektual, sejarah hak kekayaan intelektual internasional maupun nasional. Pertemuan ketiga membahas terkait dengan tujuan filosofis dan konsep kekayaan intelektual. Pertemuan keempat adalah membahas terkait dengan fungsi dan macam dari kekayaan intelektual. Pertemuan kelima diskusi dengan mahasiswa dan ada tugas makalah baik individu maupun kelompok. Untuk pertemuan keenam adalah pertemuan keenam dan ketujuh adalah presentasi dari tugas mahasiswa yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswa dan kelompok. Pertemuan ke-8 dan ke-9. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan penilaian terhadap hasil dari ujian tengah semester mahasiswa. Pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan hak cipta. Kemudian pertemuan ke-10 dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan merek dan paten. Pertemuan ke-11 dilanjutkan dengan pembahasan desain industri. Pertemuan ke-12 dan 13 penerapan keilmuan dan strategi pendaftaran karya ilmiah yang berpotensi dalam kekayaan intelektual. Pertemuan ke-14 adalah diskusi potensi konflik hak cipta dan bentuk penyelesaian sengketa, prosedur pengajuan gugatan terkait dengan pelanggaran hak cipta, merek, dan paten. Pertemuan ke-15 adalah diskusi potensi konflik hak cipta dan bentuk penyelesaian sengketa prosedur pengajuan gugatan melalui Kementerian Dirjen AHU. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester dan evaluasi serta validasi penilaian akhir kelulusan mahasiswa. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran tatap muka face to face secara langsung di ruang kelas dengan persentase 80%, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran juga dilakukan secara daring melalui e-learning dengan persentase 20%, yaitu melalui e-learning UCY, yakni platform Google Meet dan Zoom, dan serta melalui Edlink. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran aktif, antara lain diskusi grup, diskusi role playing, kemudian diskusi pemecahan masalah dengan referensi buku terbaru, jurnal elektronik, dan ada beberapa buku referensi elektronik.
Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung dua arah, partisipatif dan komunikatif dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan, yang mengedepankan etika dan profesionalitas. Untuk penilaian meliputi objektif dan transparan, meliputi tes tertulis, diskusi kelompok, kemudian portofolio, kemudian proyek akhir, dan refleksi selama perkuliahan. Indikator penilaian mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bobot penilaian mata kuliah meliputi kehadiran dan partisipatif 20%, tugas individu mahasiswa atau proyek 20%, kemudian presentasi itu 10%, UTS 30%, dan UAS itu 30%. Dengan setiap penilaian dilengkapi dengan rubrik penilaian. Mari kita ikuti praktek pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat? Siang. Sehat? Sehat. Sebelum itu kita ya dulu ya. Semangat! Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Aplaus dulu. Sebelum kita masuki perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kekayaan intelektual. Kita akan membahas terkait dengan hak cipta ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah juga membahas hak cipta ya. Dalam pertemuan hari ini kita refleksi sebentar ya. Ada yang mau menyampaikan atau bertanya terkait dengan pertemuan sebelumnya? Tidak. Oke, satu dulu. Apa yang dimaksud dengan royalitas dan kapan bisa digunakan? Oke, saya jawab satu persatu aja ya. Oke, royalti itu adalah yang dimaksud mungkin royalti ya. Royalti itu sebagai penghargaan bagi si pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi dia mendapatkan penghargaan berupa nilai ekonomi, bisa melalui sewa menyewa, jual beli, atau melalui pinjam meminjam atau waris gitu. Nah, kapan dipergunakannya adalah ketika si pemegang hak cipta mendapatkan izin dari si pencipta asli. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa saja contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di era digital saat ini? Oke, di era digital saat ini banyak sekali yang terjadi pelanggaran. Salah satunya dengan semakin berkembangnya media sosial ya. Ada TikTok, Instagram, kemudian ada website, ada YouTube gitu kan. Nah itu banyak yang terutama musik itu dilakukan pencurian musik, dijual belikan tanpa seizin dari si pencipta. Ada juga yang gambar-gambar atau logo atau karya tulis, bisa sastra, bisa novel, buku dan sebagainya, itu banyak yang diperjualbelikan tanpa seizin dari si pencipta. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya. Kenapa sertifikat hak cipta itu kok berbeda, yang awalnya 50 jadi 70 tahun? Oke, kalau kita melihat hak cipta ya, cipta kan diberikan kepada si pencipta itu seumur hidup. Nah, seumur hidup, kemudian setelah meninggal dunia akan diwariskan, dipindah kepemilikannya atau diperjualbelikan. Nah, itu di pemegang hak cipta berikutnya itu diberikan waktu 70 tahun kalau sekarang ya. Kalau dulu 50 tahun. Sekarang di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu diberikan 70 tahun. Setelah itu akan dinikmati atau bisa diakses oleh masyarakat gitu. Jadi setelah seumur hidup ditambah 70 tahun itu bisa dinikmati seluruh masyarakat untuk mengakses ciptaannya. Seperti
Contohnya kalau ada seni, ada novel, ada sastra, ada ilmu pengetahuan, ada pengobatan dan sebagainya, farmasi, itu kan bisa dipakai seperti itu. Nah, sebelum kita eh, melanjutkan, ini kita membahas sedikit ya tentang pengertian hak cipta. Hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak atau menggunakan karyanya. Jadi hak eksklusif itu adalah hak khusus yang bagi pencipta. Tadi hak untuk diakui secara moral, kemudian hak untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Apa sih karya yang dilindungi? Yang dilindungi itu terdiri dari karya tulis, misalnya buku, pamflet, artikel dan program komputer, seni dan desain, ada seni lukis, patung, kaligrafi, kemudian ada fotografi, batik dan arsitektur. Nah, di situ seni itu hasil pemikiran dari si pencipta yang dituangkan dalam bentuk gambar, misalnya di lukis ada patung gitu kan. Kemudian ada lagi audio visual, lagu, musik, film, video dan animasi yang sering kita dengarkan baik di YouTube maupun di radio dan di televisi juga sering kita lihat juga film dan video animasi itu. Kemudian ada seni pertunjukan, ada drama, tari, koreografi dan pewayangan. Nah, itu juga hasil budaya ya masyarakat yang juga dilindungi oleh hak cipta. Ada karya ilmu pengetahuan, peta dan alat peraga pendidikan. Ya, ini untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan itu juga dilindungi. Nah, kita melihat pada hak cipta dilakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran itu adalah perbuatan atau tindakan menggandakan, mendistribusikan, kemudian menggunakan karya orang lain secara ilegal tanpa seizin dari si pencipta. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pembajakan film, memutar lagu komersial tanpa izin, plagiarisme itu seperti karya-karya sastra gitu. Menjual software bacakan itu kan banyak yang mendownload di website gitu kan. Serta menggunakan logo dan foto komersial untuk keuntungan pribadi seperti sekarang ada penggunaan di beberapa media sosial untuk foto profil gitu. Nah, di HQ ada 4 prinsip dasar hak cipta yang mencakup prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi hak cipta memberikan hak eksklusif tadi ya, berupa hak ekonomi, mendapatkan keuntungan. Jadi si pemegang hak cipta atau pencipta itu mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau uang atau komersial dari karyanya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dapat mendapatkan keuntungan dari publikasi seperti tadi yang ditanyakan, mendapat royalti atau penggadaan atau lisensi. Dan lisensi dia akan menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain dan dia mendapatkan keuntungan. Kemudian ada prinsip keadilan. Berdasarkan asas keadilan, ya ciptaan itu dibuat dengan susah payah ya, waktu, tenaga dan pemikiran. Makanya harus adil buat si pencipta ya. Jadi perlindungan hak cipta ini memastikan si pencipta ini mendapatkan keuntungan, perlindungan untuk bisa menarik tadi royalti dari lisensinya. Jadi dia berhak, mempunyai hak untuk melakukan pencegahan juga terhadap pihak lain untuk melakukan pelanggaran plagiarisme. Kemudian ada prinsip kebudayaan. Perlindungan karya cipta itu memajukan perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni gitu kan. Karena orang menciptakan karya cipta, masyarakat menciptakan suatu karya itu dilindungi dan mendapatkan tadi nilai ekonomi dan nilai manfaatnya. Ada prinsip sosial. Karya intelektual yang diciptakan atau dipublikasikan pada hakikatnya harus memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Seperti misalnya tadi kalau di bidang farmasi itu obatnya lama-lama semua orang bisa mendapatkan obat yang sesuai, yang bagus gitu kan. Ada ilmu pengetahuan gitu kan, itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang berupa buku-buku karya para ahli yang bagus gitu kan.
lama-lama masyarakat bisa mengaksesnya dan masyarakat umum tanpa harus merugikan si pencipta, tanpa merugikan dari sisi ekonomi si pencipta. Nah, apakah perlakuan pelanggaran hak cipta itu seperti apa? Ini kan banyak hal yang dilakukan pelanggaran. Ada yang pengeluaran suatu karya tanpa kebenaran pemilik karya. Jadi karya cipta biasanya diambil atau dijiplak ya, atau plagiarisme itu diambil tanpa ditulis si pemilik karyanya, dan masyarakat awam itu tidak tahu siapa sih pemilik karyanya karena tidak dicantumkan di situ. Nah, inilah ada pelanggaran secara moral kepada si pencipta ya. Meskipun ada pelanggaran juga nanti cara ekonomis ya. Cara ekonomis apa? Ketika artikel dari negara atau karya tulis itu mendapatkan keuntungan dengan dijual kembali, diduplikasi atau diplagiarisme, kemudian dicetak dan dijual, nah itu juga merugikan bagi para pencipta. Jadi disinilah banyak sekali pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi dari tadi pemaparan ada beberapa hal, tiga yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Yang pertama, apakah semua dijual produk itu harus original? Artinya Anda harus memberi brand yang original dari brand aslinya sesuai harganya, kualitasnya dan kuantitasnya mendapatkan hal yang bagus. Yang kedua, apakah semua lagu harus berbayar gitu? Jika Anda duduk di kafe kemudian mendengarkan platform musik gitu, Anda harus membayar lagu itu sebelum Anda mendengarkan. Tiga, apakah orang yang membeli non original harus dikenakan sanksi? Jadi kalau terlihat membelikan, kalau kita ada dikenal dengan kualitas nomor 1 dan 2 gitu nggak asli, apakah itu harus dikenakan sanksi atau bagaimana? Nah, dari tiga hal ini nanti kalian dibagi jadi 2 kelompok ya, kelompok pro dan kontra. Silahkan nanti dibagi masing-masing, untuk setengahnya pro dan setengahnya kontra untuk menjawab ketiganya, dan nanti untuk maju untuk satu perwakilan masing-masing kelompok dengan diskusinya saya berikan waktu 5 menit ya. Atau nanti setelah 5 menit nanti kita akan melakukan tanya jawab. Waktunya saya berikan mulai dari sekarang. Gimana? Sudah selesai diskusinya atau masih tambahan waktu? Sebentar lagi Tambahan 1 menit Pak. lagi, Ya.
Kontranya sudah. Untuk pro-nya gimana? Siap sudah. Siap sudah Pak. Oke. Aman, Pak. Kita upload dulu ya. Oke, sebelum itu kontra atau pro dulu nih? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya silakan. Perwakilannya silakan maju ke depan. Ya, monggo, Ketua. Nah, silakan di sini untuk silakan dipaparkan. Mungkin dimulai dulu. Ini dimulai dari pro dulu ya. Oke, Jadi kami sudah ini Pak diskusi. Kami cuma beda satu-satu dulu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini mewakili teman-teman saya dari tim Pro. Pertanyaan yang pertama itu, apakah semua dijual produk harus yang original? Menurut pandangan kami sebagai tim Pro itu, produk yang original itu bisa melindungi hak pemilik merek, menjamin kualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen, serta menghindari plagiasme. Oke, kalau yang kontra bagaimana ini? Izin menjawab, apakah semua dijual produk itu harus original? Saya rasa tidak ya Pak. Ya teman-teman, saya rasa ini tidak semua harus original. Kita tidak bisa berpatokan dengan satu produk. Dia kan sistem turun temurun antara pemilik 1, 2, dan 3 begitu. Nah, ketika kita sudah sampai di pemilik yang ketiga, dia sudah tidak ori lagi. Dia sudah tidak original, melainkan itu bekas. Contoh, barang bekas dia memproduksi jadi barang yang layak untuk digunakan. Nah, ketika dipasarkan, di situ kan sudah tidak original lagi. Begitu. Mungkin begitu, Pak. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah semua lagu harus berbayar? Dari kelompok pro bagaimana? Kalau dari kami tim Pro itu, kalau soalnya itu apakah semua lagu harus berbayar? Iya, pengguna lagu terutama untuk tujuan komersial itu harus mendapat izin sebagai bentuk penghargaan terhadap hak cipta. Karena tadi Bapak sempat memberikan penjelasan itu di dalam hak cipta itu terdapat 4 prinsip dan salah satunya itu adalah prinsip ekonomi. Oke. Baik. Izin Kalau yang menjawab. kontra bagaimana? Yang kedua, kami dari kontra, apakah semua lagu harus berbayar? Seperti yang Bapak katakan tadi yang pas sebelum isi sudah masuk di sini, bahwa contoh lagunya itu ketika kita masuk di kafe, apakah pengunjung itu harus wajib membayar? Saya rasa tidak, karena di situ tanggung jawab pemilik kafe, bukan kita. Kita cuma sekedar pengunjung di situ, bukan berarti kita dituntut untuk bayar. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah orang yang membeli non original wajib dikenakan sanksi? Yang pro, kelompok pro bagaimana ini? Kalau yang Pro, iya Pak. Di sini harus dikenakan sanksi karena jika dikenakan sanksi itu bisa mengurangi permintaan barang palsu, sehingga di sini yang original itu tetap berlaku gitu. Oh iya. Kalau yang kontra bagaimana? Oke, Setuju baik. nggak? Izin menjawab, apakah orang yang membeli non original wajib dikenakan sanksi? Saya rasa iya dan tidak, tapi kelebihannya di tidak. Maka kami bagian kontra. Kenapa? Karena contoh yang saya ambil contoh dari yang pertama tadi, barang bekas itu kan bagian dari mengurangi sampah, gitu Pak. Nah, kenapa tidak dikasihkan sanksi? Di situ kan belum diatur dalam undang-undang. Kita kena hukum harus berdasarkan pasal atau peraturan, gitu. Oke, berikan aplaus dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke, dari kita mendengarkan pemaparan dari kelompok pro dan kontra ya. Memang kenapa ada pro dan kontra, dan seharusnya memang kalau dengan ada cipta tadi perlindungannya adalah untuk menjual produk harus original untuk memberikan perlindungan. Tapi tadi kelompok kontra juga menyampaikan
original di sini ternyata bukan hanya original murni dari si pencipta, tapi udah ada proses selanjutnya untuk produk selanjutnya dari barang yang sudah terpakai ya. Nah, kemudian apa semangat harus berbayar tadi? Ya memang ada pro dan kontra tadi. Tadi juga ada batas waktu 70 tahun itu tadi. Nah, semua lagu bisa, ada beberapa lagu yang bisa dinikmati tanpa harus membayar juga. Ada lagu yang harus membayar. Biasanya lagu yang viral itu juga nggak berbayar juga ya, karena kalau kalau berbayar juga viralnya susah. Nah, kemudian ada apakah orang yang membeli non original wajib dikenakan sanksi? Ya memang aturannya di hak cipta ada sanksi yang dikenakan bagi orang yang membeli non original. Tapi tadi juga disebutkan di kontra tadi original di sini kan ada beberapa kriteria seharusnya yang bisa dinikmati juga di masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya kita hari ini dari diskusi yang 3 hal tadi itu memang harus ada nanti pembaruan di undang-undang agar sesuai dengan masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia yang memiliki budaya mungkin belum seketat di negara maju ya. Oke, dari diskusi tadi untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi terkait dengan hak cipta, dan untuk memberikan penilaian dari pertemuan hari ini, berarti nanti silakan membuat resume ya. Tugasnya adalah dari ketiga hal tadi, dari pro dan kontra tadi dibuat resume dan kemudian nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Cukup ya. Oke, kalau itu kita akhiri secara bersama-sama. Mari kita aplaus dulu. Oke, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan semangat selalu. Jangan lupa belajar, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.